Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rani Purnamasari di Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan meng-share tentang bagaimana tips Bapak Ibu lolos di PPG 2023. Karena pengalaman di 2022 saya akan meng-share bagaimana soal kompetensi teknis dan pedagogik di sini. Nah, di sini saya akan meng-share tentang tips soal dengan bidang peminatan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Semoga Bapak Ibu belajar dan menggali potensi diri sesuai dengan yang saya siratkan di video selanjutnya. Kali ini mohon maaf, tolong jangan di skip dulu karena saya akan membahas soal tentang pretest PPG dalam jabatan 2022 dan untuk persiapan PPG 2023 mendatang. Semoga video kali ini bermanfaat untuk ibu-ibu dan bapak guru yang khususnya sama dengan jurusan saya di APPH ya, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Baik, kali ini saya akan meng-share tentang tips. Baik, ibu bapak guru harus nge-search di login SIM PKB di portal layanan program GTK Kemendikbud. Sebelum melakukan testing, melakukan pendaftaran dulu di SIM PKB di portal layanan program GTK Kemendikbud. Nah, setelah ibu bapak mengetahui dan memiliki akun tentang SIM PKB bapak ibu yang sudah didaftarkan oleh operator, bapak ibu klik PPG dalam jabatan. Nah, setelah mengklik PPG dalam jabatan, Bapak Ibu sekarang mendaftarkan diri, wajib mengisi biodata, kemudian formulir pendaftaran ya. Di sana ada biodata. Nah, biodata yang akan disiapkan di Kemendikbud. Sebelum memasuki ke pengisian biodata pendidikan profesi guru, kita akan memasukkan dulu nomor UKG masing-masing dengan password yang sudah Bapak Ibu miliki. Langsung saja masuk ke nomor UKG yang telah disediakan oleh pendidikan profesi guru yang bermanfaat sekali untuk Bapak Ibu guru. Nah, setelah masuk, Bapak Ibu guru akan mengetahui ya bagaimana apa saja berkas yang harus diupload dari mulai SK. Biasanya kalau di sekolah negeri itu SK dari dinas ya, kemudian SK dari kepala sekolah. Nah, untuk guru swasta ini yang diupdate-nya yaitu adalah SK yayasan 2 tahun terakhir dan SK kepala sekolah 2 tahun terakhir. Menjabat sebagai guru ataupun menjabat sebagai wakasek kepala sekolah ya, baik itu kurikulum maupun kesiswaan ataupun hubungan masyarakat ya. Di sini sebelum Bapak Ibu melakukan pendaftaran dan penguploadan persyaratan pendaftaran di PPG dalam jabatan 2023 mendatang, Bapak Ibu guru harus menyiapkan dulu scanan SK yang baik dari dinas maupun dari kepala sekolah, baik dari yayasan dan kepala sekolah setempat. Di-scan dulu dengan aturan berapa megabyte dan di PDF-kan ya. Kemudian persyaratan juga foto KTP ya, dan foto 4x3 dengan menggunakan jas biru dongker. Saya juga sama ya, kemarin juga agak kesusahan juga mencari jas biru dongker karena yang saya punya adalah jas hitam. Nah, di sini di biodata kita terlihat ada tulisan biodata diri, dan setelah melakukan biodata diri kita mengunduh kartu ujian ya. Kartu ujian ini di sini kebetulan karena saya sudah melakukan testing di PPG dalam jabatan 2022, saya klik oke aja. Nah, di sini ada biodata diri dan kartu ujian yang ibu bapak akan unduh kartu ujiannya ketika nanti pada persyaratan pada pelaksanaan ujiannya ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu setelah melakukan pengisian biodata diri, kemudian mengunduh kartu ujian dan melakukan tes PPG ya, kurang lebih 2 jam waktunya. Tapi sebelum 2 jam itu melakukan tes, Bapak Ibu 30 menit wajib hadir dengan pengawas ya. Nanti akan diberikan pengawasnya, itu akan berbeda-beda pengawas ya. Kebetulan saya memiliki pengawas dari Medan ya kemarin. Nah, pengawas dari Medan ini sangat ketat sekali ya. Menurut saya pengawas dari manapun akan ketat ya, karena di meja ibu bapak guru itu tidak ada tulisan apa-apa, tidak ada buku apa-apa kecuali kertas untuk menghitung dan ballpoint yang bapak ibu gunakan. Nah, ballpoint ini bapak ibu wajib sediakan dan air minum ketika ibu bapak haus. Nah, akan melaksanakan pretest ini dengan durasi waktu 2 jam ya. 2 jam ini
waktu yang sangat cepat dan tidak terasa untuk mengerjakan soal HOTS ya. HOTS ini Higher Order Thinking Skill. Jadi di semua ujian baik itu P3K ataupun PPG, pemerintah Kemendikbud ini selalu mengeluarkan soal HOTS ya. HOTS Higher Order Thinking Skill, di mana soal tersebut kita melakukan identifikasi dan dikaitkan dengan kasus yang ada. Jadi tidak ada bahasa ini adalah, itu adalah, tidak ada ya. Tapi kita wajib mengetahui landasan teori dari materi tersebut. Oke, baik, kita langsung saja ke latihan soal pretest PPG dalam jabatan bidang peminatan ATPH atau Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 2022-2023 Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya ini bisa di search oleh semua provinsi ya di Indonesia. Oke, soal nomor 1. Pada saat pemanenan tandan buah matang, kelapa sawit harus dibawa ke pabrik dalam waktu 24 jam dan menggunakan jalan A. Production Road, B. Collection Road, C. Road Control, D. Main Road, dan E. Road Grader. Nah, di sini sebelum Bapak Ibu menjawab tentang badan-badan jalan yang ada di kelapa sawit, alangkah baiknya Bapak Ibu mengetahui tentang Production Road. Production Road ini adalah cabang dari jalan utama yang menghubungkan areal produksi dan berfungsi sebagai jalan pengumpulan hasil. Collection Road, jalan produksi dengan jalan utama di dalam berfungsi sebagai tempat penampungan hasil ya kalau Collection Road. Kemudian C, Road Grader itu adalah alat untuk pemadatan tanah ya, dengan grader, alat untuk pemadatan tanah dalam kelapa sawit, dalam pembuatan jalan kelapa sawit. Kemudian Main Road atau jalan utama adalah jalan poros yang berada di dalam dan di luar kebun untuk transportasi buah ke pabrik dan bahan yang diperlukan ke updaling. Dan E, Road Grader ini adalah pemadatan atau pemeliharaan jalan, badan jalan ya. Jadi Bapak Ibu bisa menjawab manakah jalan yang digunakan untuk pembawaan hasil TBS ya, tandan buah segar ya, atau tandan buah matang kelapa sawit. Saya akan berikan beberapa waktu, beberapa detik untuk Bapak Ibu menjawab tentang question the number one ini. Oke, waktu terus berjalan ya. Beberapa detik, beberapa menit saya akan memberikan waktu untuk Bapak Ibu menjawab tentang pembawaan jalan ketika tandan buah matang panen. Oke, kunci jawaban D, Main Road atau jalan utama. Jalan poros yang berada di dalam dan di luar kebun untuk transportasi buah ke pabrik dan bahan yang diperlukan ke afdeling. Jawabannya adalah Main Road atau jalan utama. Sebenarnya kita itu diberikan soal di perkebunan tahunan, perkebunan herbal, hortikultura, pangan dan lain sebagainya. Kita harus mengetahui materinya ya, materi landasan teorinya, karena yang soal keluar itu luar biasa ya, hot semua. Oke, the number 2, kelapa sawit matang dengan waktu yang berbeda dibawa ke pabrik. Nah, ini masih tentang pasca panen kelapa sawit. Dibawa ke pabrik dalam waktu 24 jam ya. Seandainya kalau tidak 24 jam, ini tandan buah matang dan segar ini akan rusak ya. Kemudian adapun untuk membawa tandan buah matang dengan mekanisasi dan bangunan pertanian. Nah, ini kalau tadi soal nomor 1 yang ditanyakan itu jalan, kalau sekarang ini adalah badan alat ya, alat untuk membawa buah matang dengan tipe mekanisasi dan bangunan pertanian. Yang pertama A, road roller yang sudah saya jelaskan, B, road grader yang tadi udah jelaskan, C, traktor prime mover, D, egrek, E, dodos. Nah, ini alat untuk pembawaan kelapa sawit buah tandan matang, yaitu adalah traktor prime mover, alat untuk membawa tandan buah matang ke pabrik. Kalau egrek dan dodos itu alat untuk memanen ya. Kalau road roller itu alat untuk membuat jalan ya. Jadi kita harus tahu dulu arti-arti dari bahasa asing dari budidaya pasca panen kelapa sawit. Oke, jawabannya traktor prime mover. Lanjut ke soal nomor 3. Dalam pemanenan kelapa sawit dilakukan rotasi tanaman 5/7 dan 6/7.
Ini dilakukan karena sangat penting untuk menjaga kualitas mutu buah saat dipanen. Maksud dan rotasi tanaman 6/7 adalah apa ya? Kalau rotasi tanaman di sayuran ini, di hortikultura ini disebutnya pergiliran tanaman, di mana ketika sudah menanam sayuran daun, kita tanam juga dengan sayuran buah. Setelah sayuran buah dipanen, ditanam lagi dengan apa gitu ya. Nah, ini di rotasi tanaman di budidaya kelapa sawit atau Elais Guinéen Jack ini berbeda ya. Nah, pilihannya A. Pergiliran tanaman pada tanaman sawit. B. Kegiatan pemanenan dilakukan dengan 6 hari dalam seminggu. C. Kegiatan pemanenan dilakukan dengan seminggu. D. Pemangkasan daun tua yang tidak produktif lagi. Dan terakhir, pekerjaan membuang bunga dan tanaman belum menghasilkan sehingga sampai dengan umur 2,5 bulan setelah tanam di lapangan. Nah, ibu bapak harus mengetahui dulu ya, rotasi tanaman 5/7. Nah, rotasi tanaman 6/7 ini sangat sering dilakukan oleh manajer atau pembudidayaan kelapa sawit, karena ini hal-hal yang penting yang harus dilakukan dalam budidaya sawit. Berbeda halnya dengan produksi tanaman hortikultura, produksi tanaman pangan, ya berbeda. Ini tanaman tahunan, ini rotasi tanaman bukan pergiliran tanaman. Dan ternyata kunci jawabannya B, kegiatan pemanenan yang dilakukan 6 hari dalam seminggu. Nah, kalau 6/7 ini 6 hari dalam seminggu, 5/7 5 hari dalam seminggu dilakukan pemanenan atau yang disebut dengan rotasi tanaman. Oke, soalnya lumayan sulit ya jika kita tidak membaca. Jadi kuncinya membaca, terus membaca sesuai dengan hadis yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya sesulit apapun kita harus ikro ya, membaca. Jadi kuncinya ini kerja keras, membaca siang malam sore. Jadi baca modul, baca budidaya, banyak budidaya ya. Oke, soal nomor 4. Dalam pemanenan kelapa sawit harus segera diantar. Nah, ini masih tentang pasca panen kelapa sawit ya. Diantar ke pabrik dalam waktu 24 jam dan kelapa sawit dipanen setiap hari sekali. Setiap berapa hari sekali ini kelapa sawit dipanen? Karena untuk menjaga mutu buah dan kualitas buah. Jawabannya A. 25, 22, 12, 10 hari dan 11 hari. Pada dasarnya kelapa sawit ini matang yang sangat berbeda ya, dengan skala yang berbeda lagi dengan tanaman hortikultura yang matang serempak ya, kayak sayuran daun matang serempak, sayuran buah matang serempak rata-rata. Ketika bertemu dengan tanaman Elais Guinéen Jack ini sangat berbeda ya, berbeda sekali karena tanaman ini bertaraf ya, berapa hari sekali ya kira-kira. Oke, saya akan berikan beberapa waktu untuk Bapak Ibu sahabat saya untuk menjawab, dan tolong tulis di kolom komentar ya dari nomor 1 sampai nomor 4 jawabannya setelah kuis ini beres. Oke, saya akan memberikan beberapa waktu, beberapa detik untuk Bapak Ibu menjawab. Ternyata jawabannya 10 hari sekali karena tandan buah matang segar matang pada waktu yang berbeda. Jadi memang benar sekali ya, sawit ini sangat unik dan sangat krusial sekali dan problem solving saat ini yang berada di masyarakat Indonesia. Oke, nomor 5. Gawangan merupakan areal antar tanaman yang digunakan sebagai jalan panen. Sedangkan gawangan mati digunakan sebagai tempat penyimpanan pelepah daun kelapa sawit dan umumnya berjarak 2 meter. Berikut yang dimaksud dengan pasar pikul. Apa ya kira-kira pengertiannya? A. Jalan yang berada di utara dan selatan merupakan jalan utama atau main road. B. Berfungsi untuk sebagai jalan koleksi buah tandan matang segar. C. Jalan yang berada di tengah gawangan yang berfungsi untuk mempermudah pemanenan serta pengangkutan buah ke TPH. D. Jalan kontrol yang berfungsi untuk asisten askep dan jalan menuju pengecekan. E. Jalan menuju cabang utama, jalan yang menghubungkan area produksi dan berfungsi sebagai TPH dan transportasi umum. Nah, ini kira-kira jawabannya yang mana ya? Saya akan berikan waktu untuk Bapak Ibu menjawab tentang soal yang nomor 5 ini yang lumayan hot. Menurut saya
soal dari nomor 1 sampai 5 ini semua HOTS ya. Kenapa saya bilang HOTS? Karena ini merupakan penerapan kerja ya, penerapan kerja yang nyata, senyata-nyatanya. Di sini tidak ada hayalan atau tidak tanpa teori. Ini teori diterapkan di praktek seperti apa ya. HOT itu yang artinya dalam bahasa asing higher order thinking skills. Jadi menggali keterampilan sesuai dengan minat bakat murid. Nah, ini kita juga harus mengetahui gawangan mati itu untuk menyimpan pelepas songo yang ketika setelah dipanen. Kemudian gawangan hidup itu untuk transportasi ketika kita memanen ya, mempermudah pemanenan. Nah, dan yang terakhir jawabannya C ya. Pasar pikul adalah jalan yang berada di tengah gawangan yang berfungsi untuk mempermudah pemanenan serta pengangkutan buah ke TPH. Baik Bapak Ibu, semoga kuis ini bermanfaat. Ini berdasarkan pengalaman dan berdasarkan beberapa pengalaman dari guru-guru yang sudah lolos di PPG dalam jabatan. Tidak sedikit ya angka guru, Bapak Ibu guru yang tidak lolos kemarin di PPG 2022 ini. Maka dari itu saya ingin meng-share tentang tips dan trik mengerjakan soal di PPG 2023 mendatang, karena 2023 mendatang akan dibukanya pendaftaran PPG. Dan jangan lupa Bapak Ibu lakukan yang terbaik sesuai dengan versi Bapak Ibu. Jangan lupa untuk selalu menonton video saya, karena saya akan meng-share tentang video tanaman pangan hortikultura pedagogik selanjutnya ya, setelah video ini saya upload, karena saya ingin bagaimana meng-share tentang pengalaman pribadi ketika kemarin lulus di pretest PPG dalam jabatan 2022 di soal kompetensi teknis maupun pedagogik. Nah, saya pun belajar dengan beberapa modul ya, berbagai modul di sini, dan alhamdulillah Allah memberikan jalan ya atas doa restu orang tua dan usaha yang maksimal siang malam sore. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya, dan semoga saya ucapkan video ini bermanfaat sekali untuk Bapak Ibu, dan saya akan meng-share tentang video selanjutnya di agribisnis ATPH ini.